Setelah 2 hari ini, Raka juga tidak pergi ke kantornya dan menemani Gea. Perlakuan Raka yang lembut membuat hati istri kecilnya ini berbunga-bunga. Bahkan makan saja Gea disuapi oleh Raka. Karena tangan Gea masih terluka, Raka juga merasa tidak tega melihatnya. Biarlah sekarang ia merawat Gea. Dan untuk mandi, Raka juga merasa tidak keberatan jika ia ingin dimandikan. Namun istri kecilnya ini masih malu-malu untuk dimandikan oleh Raka. Padahal Raka tahu jika istrinya yang mesum dan mata keranjang ini tidak akan menolak jika dimandikan oleh Raka. Sore ini Gea tengah tidur di kamarnya yang sangat nyaman. Bagaimana tidak nyaman jika ia tidur dalam pelukan Raka yang hangat. Gea mulai menggerakkan tubuhnya dan mulai membuka matanya. Ternyata tidur di rumah itu memang jauh lebih nyaman dibandingkan dengan di rumah sakit. Raka pun membuka matanya dan sama-sama terbangun. Pandangan mereka bertemu saat itu. "Kau sudah bangun, tuan suamiku?" tanya Gea dengan suara serkas bangun tidur. Raka hanya tersenyum saja pada Gea. "Kenapa wajahmu semakin hari semakin tampan sih? Apalagi jika tuan suami memberikan izin untukku melihat wajah asli di balik topengmu itu, tuan suami?" tanya Gea. Raka hanya membelai wajah cantik Gea. Karena ingin ke kamar mandi, Gea pun menggeser tubuhnya. "Kemana?" tanya Raka. "Aku mau ke kamar mandi dulu," jawab Gea. "Mandi?" tanya Raka. Sepertinya aku sekalian mandi saja. Lagi pula ini sudah sore," jawab Gea. Raka pun langsung tersenyum. Otak nakalnya sedang merencanakan sesuatu. Saatnya balas dendam. "Aku akan memandikannya walaupun ia tidak mau," gumam Raka dalam hati. "Ayo mandi," ucap Raka. "Apa? Oh tidak, aku mandi sendiri saja tuan suami," ucap Gea terkejut saat Raka mengajak mandi. "Ayo mandi," ajak Raka lagi. Tidak, ucap Gea. "Aduh, kenapa tuan suami tiba-tiba mengajakku mandi? Aku tidak mau, aku malu," gumam Gea dalam hati. "Aku tidak akan menyerah istri kecil. Kau harus aku mandikan," gumam Raka dalam hati. Raka pun bangun dan hendak menuntun Gea. Namun wajah Gea semakin pucat saja takut dimandikan oleh Raka. "Ayo," ajak Raka lagi. "Oh tidak, Ferguso. Jika aku yang dimandikan tuan suami akan sangat bahaya. Karena tuan suami pasti melihat buah dadaku," gumam Gea yang terdengar jelas oleh Raka. "Bukan saja akan melihatnya, tapi aku akan menyentuhnya," gumam Raka dalam hati sambil tersenyum nakal. Astaga, bahkan Raka pun tidak mengerti kenapa ia suka sekali balas dendam kepada istri kecilnya ini. Bahkan otaknya pun mulai mesum karena terpapar virus istri kecilnya itu. Maka disitulah aku yang akan siap sedia menjadi pelindung mereka. Jadi jangan samakan diriku yang bermartabat dengan pria menjijikkan sepertimu, jawab Bekti. "Kau," tunjuk Bilar. "Bilar." Tiba-tiba Lestari datang ke ruangan Bilar. Gadis cantik itu terkejut saat melihat ada Bekti di sana. "Sedang apa kau di sini?" tanya Lestari. "Menurutmu, Nona?" jawab Bekti masih dengan nada santai. "Mana aku tahu," jawab Lestari acuh dan duduk di seberang Bekti. Melihat wanita pujanya datang, Bilar pun langsung mendekat dan duduk di sampingnya. Bekti berdecak kesal. "Masih saja pura-pura, menyebalkan," ucap Bekti. "Apa maksudmu? Aku tidak mengerti," jawab Lestari. "Sudahlah, aku tahu jika kalian berdualah yang mencelakai nona muda Gea," ucap Bekti. "Apa? Aku tidak mengerti," ucap Lestari. "Nona mudanya terluka dan orang gila ini menyalahkan kita yang tidak tahu apa-apa," ucap Bilar pada Lestari. "Dasar aneh," ucap Lestari. "Memangnya dia punya musuh selain kalian yang tidak menyukainya?" ucap Bekti sambil menumpangkan kakinya ke kaki yang satunya. "Gadis itu sangat menyebalkan. Pantas saja jika banyak musuh," jawab Lestari acuh. "Dan salah satunya adalah kalian begitu," ucap Bekti. "Jangan menuduh sembarangan," ucap Lestari. "Ah, sudahlah. Bicara dengan kalian hanya membuang waktuku saja, menjengkelkan," ucap Bekti bangun dari duduknya dan meninggalkan Lestari dan juga Bilar. "Aku permisi dan selamat bersenang-senang," ucapnya dengan nada mengejek.
Setelah itu Bekti meninggalkan ruang dengan Bilar. Aku tidak suka padanya, kesal Lestari. Tapi aku sangat menyukaimu sayang, ucap Bilar, menarik pinggang ramping Lestari dan menciumi leher jenjang Lestari. Lestari hanya memutar bola matanya malas dan membiarkan Bilar menyentuhnya sesuka hatinya. Di dalam kamar, Raka masih mengerjai istri kecilnya yang ketakutan akan dimandikan oleh Raka. Posisinya kini terbalik. Jika saat itu Raka yang ketakutan, kini malah Gea yang merasa takut dimandikan oleh Raka. Tuan suami, aku bisa mandi sendiri, sana pergilah, ucap Gea yang sedang duduk di ujung ranjang. Namun Raka hanya menggelengkan kepalanya serta menahan tawanya melihat gadis kecil ini ketakutan. Aih, kenapa sih dia tidak mau pergi dan memaksa mau memandikanku? Gumam Gea. Lihatlah istri kecil itu, dia sangat ketakutan akan aku mandikan. Waktu itu dia memaksaku, kini giliranku yang akan memaksanya. Gumam Raka dalam hati. Aku harus bagaimana ini? Kalau aku lari dia pasti mengejarku. Ya ampun, aku takut dikejar orang gila. Gumam Gea yang masih terdengar oleh Raka. Suamimu ini sudah ingin menyentuhmu segera, gumam Raka dalam hati. Aku harus bagaimana ya? Ucap Gea. Ayo mandi, ucap Raka mengulurkan tangannya. Tidak mau, nanti kau mengintipku, ucap Gea menggelengkan kepalanya. Dasar menyebalkan, tukang intip tidak mau diintip, dasar curang, gumam Raka. Bekti, panggil Raka. Mendengar Bekti, Gea langsung berbalik menoleh ke belakang. Melihat Gea berbalik dengan cepat, Raka menggendong Gea seperti memanggil karung. Gea pun memakik terkejut. Tuan suami, kau bohong padaku, lepaskan aku. Aku tidak mau belah duren, teriak Gea segera beristirahat. Di dalam kamar, entah seperti apa perasaan Raka saat ini. Ia merasa sangat senang sampai ia mau berguling-guling karena Raka telah berhasil memandikan istrinya. Ya, walaupun Raka tidak bisa melihat semuanya karena istrinya tiba-tiba masuk ke dalam bathtub setelah diturunkan. Namun Raka masih bisa melihat tubuh seksinya walau sepintas-sepintas dan memandikannya walaupun hanya bisa menggosok punggungnya saja. Itu pun sudah sangat lumayan bukan? Meskipun sebenarnya Raka lebih senang jika Gea mau digosok badannya bagian depan. Salah, bukan digosok jika bagian depan, tapi disentuh-sentuh dengan lembut. Astaga, orang gila ini kini berubah menjadi orang mesum gara-gara terpapar virus istri kecilnya. Raka merasa gila dengan dirinya sekarang. Berbanding terbalik dengan Gea, ia merasa sangat malu dibandingkan oleh Raka. Meskipun hanya sebagian tubuhnya saja yang terlihat dan disentuh oleh Raka, tetap saja ia merasa sangat malu pada suaminya itu. Walaupun suaminya itu tidak waras, tetap saja Raka itu laki-laki. Dan istri kecilnya ini sekarang ingin berubah menjadi cacing agar bisa bersembunyi di lubang dan bersembunyi untuk beberapa hari. Gea, panggil Raka yang sudah mengambil pakaian Gea. Oh ya ampun tuan suami, aku bisa memakai bajuku sendiri. Dan apa itu? Kenapa kau memegang kacamata pelindung dan segitiga pengamanku? Kau membuatku sangat malu hari ini, rengek Gea. Istri kecil ini malah menggodaku. Apa dia tidak tahu jika sekarang torpedoku ingin mengajak berperang gara-gara melihatnya hanya memakai handuk saja? Gumam Raka dalam hati. Halo novelers semuanya, jangan kemana-mana ya. Tetap di channel Mimin, channel Feby Vitaloka. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Ayo, jangan kemana-mana, ceritanya makin asik nih. Kita akan masuk ke cerita.